Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, setengah sore untuk siswa-siswi saya di program kalian Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi. Oke, pada sesi kali ini kita akan menjelaskan modul ujian lembaga sertifikasi profesi LSP P1 yang pada tahun ini di tahun 2024 untuk kelas 12 Teknik Komputer Jaringan SMK Negeri 1 Brontong. Pada modul ujian lembaga sertifikasi profesi ini pada poin praktik demonstrasi okupasi junior technical support di mana pada kelompok pekerjaan 2 yaitu merancang jaringan terdapat 2 pekerjaan, 1 merancang topologi jaringan, 2 merancang pengalamatan jaringan, di mana skenario tugas praktik demonstrasinya ini diperumpamakan sebuah PT yang bernama PT Lintas Data Nusantara merencanakan pembuatan jaringan laboratorium komputer di sekolah yang ditandai XX atau di sekolah SMK Negeri 1 Brontong, di mana kita dijadikan sebagai seorang teknisi jaringan, diminta untuk merancang topologi jaringan dan merancang pengalamatan jaringan dengan kriteria 1. Menentukan kebutuhan pengguna secara menyeluruh, 2. Spesifikasi topologi jaringan apa yang cocok, 3. Mengidentifikasi sistem operasi pada jaringan, yang keempat membagi dan mendokumentasikan pengalamatan jaringan. Sedangkan peralatan dan perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan: 1. Komputer atau laptop, 2. Software aplikasi Office, 3. Aplikasi simulasi Cisco paket tracer versi terbaru 8.0.1 atau aplikasi Draw.io. Di mana langkah pertama kita menentukan kebutuhan pengguna secara menyeluruh. Yang pertama, kita menentukan kebutuhan pengguna secara menyeluruh untuk pembuatan jaringan laboratorium di sekolah SMK Negeri Brontong, di mana XX saya inisialkan SMK Negeri 1 Brontong. Awalnya kita tentukan dulu berapa jumlah pengguna pada satu ruangan laboratorium komputer tersebut. Idealnya satu ruangan praktek biasanya diisi oleh 20 komputer klien, 1 komputer server, dan 1 akses point untuk jaringan nirkabel atau untuk jaringan wifi-nya. Langkah kedua yaitu menentukan spesifikasi topologi jaringan apa yang cocok. Berdasarkan deskripsi kebutuhan jaringan laboratorium komputer di SMK Negeri Brontong yang melibatkan 1 komputer server, 20 komputer klien, dan 1 akses point, maka topologi jaringan yang paling cocok digunakan adalah topologi star. Di mana alasannya kenapa harus pakai topologi star? 1. Topologi star menghubungkan semua perangkat komputer server, komputer klien, dan akses point ke 1 perangkat pusat yang biasanya berupa switch atau hub, atau sering digabung menjadi switch hub. Server dan klien dihubungkan ke switch untuk mengatur lalu lintas data. Yang berikutnya, akses point dapat dihubungkan ke switch untuk menyediakan jaringan nirkabel atau jaringan wifi
bagi perangkat mobile atau handphone atau laptop yang terhubung secara wireless atau secara WiFi. Kedua, alasannya keuntungan topologi star. Satu, mudah untuk troubleshooting ya. Yang kedua, kinerjanya tinggi. Yang ketiga, fleksibilitas dari topologi star itu sendiri. Yang ketiga, perangkat kebutuhan yang dibutuhkan membangun jaringan topologi star. Satu switch yang memiliki 24 port untuk menghubungkan 24 komputer client, satu server, satu akses point. Yang berikutnya, kabel yang dipakai adalah kabel UTP RJ45 untuk setiap komputer client dan server. Yang berikutnya, akses point yang terhubung ke switch untuk akses jaringan nirkabel atau WiFi. Dengan konfigurasi jaringan topologi star, semua perangkat dapat saling berkomunikasi dengan baik dan memanajemen jaringan menjadi lebih efisien. Langkah berikutnya yaitu 3, menentukan identifikasi sistem operasi pada jaringan. Untuk jaringan laboratorium komputer di Sekolah XX atau SMK Negeri Brondong yang menggunakan topologi star, sistem operasi yang digunakan pada setiap komponen jaringan dapat bervariasi tergantung kebutuhan dan fungsi dari perangkat tersebut. Berikut beberapa identifikasi sistem operasi yang dapat digunakan. 1. Komputer server. Sistem operasi menggunakan Windows Server atau Linux Server. 2. Komputer klien. Sistem operasinya memakai Windows 10 atau 11, Linux semisal Ubuntu, Linux Mint dan lain-lainnya. Access point. Sistem operasi pada access point disebut embedded OS atau sistem operasi embedded khusus perangkat jaringan. Biasanya akses point ini dilengkapi dengan firmware bawaan dari pabrikan ya, misal DDWRT, OpenWRT untuk beberapa perangkat Open Office atau firmware properti dari vendor seperti Cisco, TP-Link atau Microtik. Fungsi dari akses point yaitu menyediakan akses nirkabel atau WiFi dan menghubungkan perangkat wireless ke jaringan lokal dan internet. Perangkat yang terakhir adalah switch atau perangkat pusat topologi star, di mana sistem operasinya firmware bawaan dari vendor atau pabrik. Switch biasanya menggunakan firmware khusus yang disematkan dari pabrikan untuk melakukan konfigurasi dasar seperti VLAN, routing sederhana, dan pengelolaan port. Contoh vendor yang umum digunakan adalah Cisco, TP-Link, Netgear, atau Microtik. Kesimpulan sistem operasi dalam jaringan: komputer server adalah Windows Server atau Linux Server, komputer klien adalah Windows 10 atau 11 atau Linux Desktop. Terus access point menggunakan OS embedded dari vendor atau pabrikan, switch menggunakan firmware embedded OS juga dari pabrikan. Yang keempat, tugas praktiknya adalah membagi dan mendokumentasikan pengalamatan jaringan. Maksudnya adalah kita bisa mengatur pengalamatan jaringan menggunakan skema IP address yang mengakomodasi semua perangkat seperti server, klien, access point, dan switch. Kita asumsikan jaringan ini menggunakan kelas IP versi 4 yang umumnya digunakan di jaringan lokal. Skema IP address-nya yaitu subnet yang digunakan 192.168.10.0 prefix atau /24, di mana perhitungan prefixnya seperti yang tertera ini ya, ke bawah ini tidak perlu saya jelaskan secara detail karena kita akan langsung mempraktekkan pada tahap bagaimana mensimulasi praktek demonstrasi dengan Cisco Packet Tracer versi 8, dan berikut adalah penampakan secara menyeluruh jika jaringan lab komputer sekolah dengan 20
unit client, 1 server, 1 access point, dan 1 switch dengan topologi star dapat terimplementasi dalam sebuah simulasi jaringan untuk kegiatan LSP kelas 12 kali ini dalam rangka merancang topologi dan pengalamatan IP jaringan. Berikut video atau penjelasan secara visual pembuatan simulatornya. Silakan menyaksikan secara detail. Terima kasih. Pada kali ini tahapan melakukan instalasi aplikasi Cisco Packet Tracer. Tahap pertama kita download aplikasi Cisco Packet Tracer versi 8.0.1. Lalu setelah dari kita download, kita munculkan pada layar desktop. Langkah pertama setelah gambar aplikasi Cisco muncul pada layar desktop, kita install. Langkahnya kita klik pada akun Cisco Packet Tracer-nya, kita save, kita next. Pada selection start menu folder kita next, pada selection agent tag kita next, ready to install kita next. Lalu kita menunggu proses instalasi dari aplikasi Cisco Packet Tracer. Yang kebetulan saya install ini adalah Packet Tracer 8.2.2 di mana memakai 64 bit untuk mengerjakan simulasi praktek demonstrasi kegiatan merancang jaringan dengan topologi star di Cisco Packet Tracer. Kita tunggu prosesnya sampai extracting filenya selesai. Kita akan membutuhkan beberapa menit. Kita tunggu. Oke, setelah selesai kita klik finish ya. Launch Cisco Packet Tracer sudah centang, kita klik finish. Setelah kita klik finish, kita klik yes. Perlu diingat anak-anak, ini adalah proses menginstalasi aplikasi Cisco Packet Tracer di perangkat komputer atau di laptop. Kalau sudah muncul, kita klik allow, lalu aplikasi Cisco Packet Tracer-nya keluar halaman, dan ini dapat kita gunakan untuk mengerjakan praktik demonstrasi okupasi technical support di kegiatan LSP tahun ini. Langkah pertama untuk simulasi demonstrasi praktik okupasi yaitu kita klik icon pada desktop Cisco Packet Tracer, lalu akan muncul halaman Cisco Packet Tracer. Lalu kita klik komputer server, lalu kita pilih server, kita drag, kita pilih ke atas, lalu kita pilih switch, kita kasih switch 296024T switch 0, lalu kita klik access point-nya, lalu kita klik PC, lalu kita tambahkan PC sebanyak 20 unit sesuai modul yang dikehendaki, yaitu kita siapkan 20 unit PC dalam satu ruangan. Ini ditata sampai nanti PC ini sejumlah 20 PC. PC keempat, kelima kita siapkan, PC yang keenam, PC yang ketujuh,
PC yang ke-8, PC yang ke-9, PC yang ke-10, PC yang ke-11. Kita luruskan PC yang ke-12, kita luruskan juga PC yang ke-13. Ini kita siapkan sampai 20 PC untuk membangun sebuah jaringan dalam satu lab, dengan kita menyiapkan ini PC yang ke-19 sudah siap. Kita luruskan baris dari PC nya, dan terakhir kita pilih jaringan kabel track ya, lalu kita hubungkan, klik kanan, kita klik fast 0, lalu kita hubungkan akses pointnya, klik kanan port, lalu pilih fast 0/2 seperti ini. Lalu kita pilih lagi kabelnya, kita pilih fast 4, fast 3 ke PC nya, fast 4 ke PC 1, lalu muncul pengalamatan seperti gambar berikut. Ini kita tunggu, kita kasih kabel striker lagi, kita hubungkan ke PC 2 switch seperti ini. Kita lakukan sampai semua komputer terhubung pada switch sebanyak 19, dimana kliennya 19, servernya 1, berarti ada PC yang dipakai sebanyak 20. Seperti ini kita pilih face-nya, kita hubungkan semua, dan ini adalah salah satu bentuk topologi star ya, star, dimana dalam satu ruangan lab itu terdapat 20 PC dengan satu server yang 19 sebagai klien. Ini merancang jaringannya, kita rancang topologinya, kita pakai star. Seperti ini dilakukan sampai selesai. Ini menghubungkan. Jangan lupa bahwa kliknya adalah klik kanan Ethernet ya, pilih yang Ethernet, jangan sampai yang USB nanti. Seperti ini. Ini proses dari PC 17 adalah PC yang ke-18 ke switch. Terakhir ini adalah PC yang ke-19 ke switch. Lalu di sini kita selain merancang jaringan, topologi jaringan, di sini kita juga akan merancang pengalamatan IP-nya atau pengalamatan jaringan. Makanya kita klik server, lalu tampilan basicalnya akan ada di sini. Selanjutnya kita isikan IP melalui klik desktop, lalu klik IP configuration. Nah, di IP address ini kita ketikkan IP-nya sesuai modul 192.168.1.0.1.
kita enter maka akan keluar subnetnya. Lalu di default gateway kita jadikan 192.168.1.0.1. Untuk DNS servernya kita kosongkan, lalu kita close. Jadi kita close. Sekarang kita klik service, lalu masuk pada DHCP, klik DHCP, service kita on kan. Lalu pada start IP address kita ketikkan 1 baris yang paling belakang. Lalu pada maximum number user kita kasih 21, kita kasih jadi angka 21, lalu kita close. Nah, ini menunjukkan kalau tanda dari ini sudah warna hijau maka sudah terkoneksi. Kita masuk pada desktop DHCP lagi. Di sini sudah tertera IP yang kita rancang tadi untuk dijadikan pengalamatan IP pada jaringan yang kita bangun tadi. Seperti ini. Kita cek satu-satu tiap PC apakah sudah benar pengalamatan IP-nya. PC 3 kita lihat desktop, IP configuration, lalu IP, lalu kita pilih request IP-nya DHCP, muncul. Ini aja tahapan bagaimana ngecek IP pada klien apakah sudah mendapatkan IP DHCP dari komputer server. Hal ini akan dilakukan pengecekan setiap PC ya, mulai dari PC 0 sampai PC 19 atau PC yang terakhir. Jumlah PC-nya sekitar 20 PC, dimulai dari PC 0 sampai PC 19. Ini kita ngeceknya apakah komputernya sudah mendapatkan IP. Seperti ini dilakukan sampai PC yang terakhir. Seperti itu kira-kira dari praktek bagaimana mensimulasikan demonstrasi praktek kita dalam menggunakan paket tracer. Ini seperti itu kita cek satu-satu kliennya. DHCP requestnya full, sudah kita close. Lalu kita masuk pada merancang atau mengkonfigurasi akses point-nya. Kita klik, kita pilih config. Lalu di sini kita pilih port 1. Kita pilih port 1, lalu kita pilih WPA2 PSK. Ini di PSK pasar phrase-nya kita isikan atau passwordnya 12 sampai angka 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada SSID default kita nanti tulis Ujicom LSP. Ini dia akan on. Kita pilih close. Demikian dari presentasi bagaimana membuat jaringan
klien, 1 server, 1 access point, 1 switch dengan 20 klien PC dalam topologi jaringan star dan pengalamatan jaringan dalam kegiatan merancang kebutuhan jaringan dalam kegiatan lembaga sertifikasi profesi di kelas 12 TKJ tahun 2024. Sekian, terima kasih dan selamat mempelajari dan selamat mengikuti demonstrasi praktik dalam kegiatan lembaga sertifikasi profesi di SMK Negeri 1 Grogol. Terima kasih.